Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Effenita Rustam, Ketua Panitia 43 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia, mengucapkan selamat datang kepada Direksi Perusahaan Tercatat, seluruh tamu undangan dan peserta yang telah hadir di hari pertama rangkaian kegiatan Public Expose Live 2020. Public Expose Live 2020 ini merupakan momen yang sangat tepat bagi para investor untuk mengetahui kondisi keuangan dan rencana perusahaan tercatat ke depannya. Semoga dengan kemudahan mengakses informasi terkini oleh masyarakat luas mengenai kinerja perusahaan tercatat dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi di pasar modal Indonesia yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar dan jumlah investor. Demikian kami sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti acara Public Expose Live 2020. Semoga dapat menjadi tambahan informasi untuk menentukan arah investasi Bapak Ibu para investor ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian pada acara Public Expose Live 2020
dalam rangka 43 tahun diaktifkan kembali pasar modal Indonesia pada sesi public expose oleh PT HK Metals Utama Tbk. Hadirin yang kami hormati, telah hadir bersama kita para jajaran manajemen dari PT HK Metals Utama Tbk. Yang pertama ada Bapak Pratama Girindrawe selaku Direktur Keuangan. Selamat siang Bapak. Yang kedua ada Bapak Yudi Sudarmanto selaku Direktur Komersial. Selamat siang Bapak. Yang ketiga ada Bapak Rinto Winarno selaku Investor Relation. Selamat siang Bapak. Dan yang keempat, yang terakhir ada Bapak Jody Pujiono selaku Corporate Secretary. Selamat siang Bapak. Baik. Izinkan saya Dominikus Tinambunan untuk memandu acara kali ini. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk menuliskan pada kolom chat terlebih dahulu. Dan pertanyaan akan kami bacakan pada sesi tanya jawab. Sebelum kita mulai, kami ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu peserta Public Expose Live 2020 bahwa akan ada door prize dengan cara mengisi kuesioner yang tersedia di room chat pada pertengahan sesi nanti. Baik, langsung saja untuk memulai presentasi, saya persilahkan kepada Bapak Jody Pujiono untuk memberikan paparannya. Kepada Bapak Jody, kami persilahkan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan dari Bursa Efek Indonesia, juga yang terhormat kepada seluruh investor publik PT HK Metals Utama Tbk. Pada siang hari ini kami akan memaparkan kinerja perseroan untuk tahun ini dan juga rencana ke depannya untuk bisnis PT HK Metals Utama Tbk yang akan disampaikan oleh kami dan jajaran manajemen. Next. Agenda pemaparan akan meliputi sekilas informasi terkait perseroan, kemudian ikhtisar bisnis, kinerja keuangan, dan juga strategi bisnis perseroan ke depannya. Next. Okay, next. Sedikit refresh terkait struktur pemilikan saham perseroan. Pada saat ini, perseroan mencatatkan sahamnya di publik sebesar 36,52%, di mana 60,37% dimiliki oleh PT Hyam Sukses Abadi dan Bapak Ngasijo Ahmad sebesar 3,10%. Perseroan memiliki 6 anak usaha, yaitu PT Hakaru Metalindo Perkasa, PT Handal Aluminium Sukses, PT Metal Utama Perkasa Jaya, PT Dantul Karya Teknik Utama, PT Rasa Langgeng Mira, dan PT Karya Bumi Mas Persada. Next. Susunan pengurus Dewan Komisaris dan Dewan Direksi perseroan pada saat ini. Untuk Dewan Komisaris diisi oleh Bapak Muhammad Kuncoro selaku Komisaris Utama, dan juga Ibu Andriani selaku Komisaris. Serta untuk jajaran direksi ada Bapak Ngasijo Ahmad selaku Direktur Utama, Bapak Yudi Sudarmanto selaku Direktur, Bapak Pratama Girinda Wirawan selaku Direktur, dan Bapak Khotri Hasfiandi selaku Direktur. Sedikit milestone perseroan. Perseroan pada tahun 2007 mendirikan usaha dagang distributor aluminium bernama PT Hakaru Metalindo Perkasa, yang menjadi cikal bakal unit usaha perdagangan aluminium yang didirikan oleh Bapak Ngasijo Ahmad. Lalu pada tahun 2010, Pak Perseroan mendirikan PT HK Metals Utama untuk perdagangan baja ringan dan aluminium. Lalu berikutnya pada tahun 2012, Perseroan mengembangkan perusahaan PT Karya Bumi Mas Persada untuk produk-produk sanitari, serta PT Metal Utama Jaya Perkasa Jaya untuk bidang stainless steel. Dan kemudian pada tahun 2013, Perseroan juga mendirikan PT Rasa Langgeng Mira untuk produksi pipa PVC. Lalu pada tahun 2017, Perseroan menjawab tantangan pasar terutama di bidang aluminium dengan mengembangkan dan mendirikan pabrik pengolahan aluminium ekstrusi bernama PT Handal Aluminium Sukses. Kemudian tahun 2018, PT HK Metals Utama Tbk mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia pada bulan Oktober tahun 2018, serta pada tahun yang sama, Perseroan berhasil melakukan ekspor perdana ke Belanda bekerjasama dengan PT Intergroup Perkasa. Lalu pada tahun 2019, Perseroan juga
terus melebarkan unit usaha ekspornya dan berhasil mengirimkan produk aluminium milik PT Handal Aluminium Sukses ke Australia. Next. Untuk distribusi dan perdagangan perseroan, di Indonesia sendiri, perseroan meliputi wilayah hampir seluruh Indonesia dengan terkonsentrasi pada wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta dan sekitarnya, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Sumatera. Sedangkan untuk pasar ekspor, selain Belanda dan Australia, perseroan sedang menjajaki dan juga akan dalam waktu dekat melakukan ekspor ke Amerika. Untuk produk-produk dari bisnis manufaktur perseroan, meliputi aluminium ekstrusi, kemudian pipa stainless steel, pipa PVC, baja ringan, dan sanitari. Sedangkan untuk unit usaha trading, perseroan meliputi komoditas galvalum atau coil, kemudian trading aluminium ekstrusi, dan juga alat perkakas. Next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Yudi Darmanto. Silakan, Pak. Selamat sore rekan-rekan dari IDX sekalian dan para investor yang kami hormati. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Saya coba akan melanjutkan pemaparan mengenai intisar bisnis dari HKMU. Next. Oke, seperti kita ketahui bersama bahwa perusahaan kami ini bergerak di bidang manufacturing dan juga main distribution center dalam produk aluminium extrusion. Kegiatan usaha perseroan kita sekarang untuk di level holding adalah perdagangan bahan baku lembar baja ringan galvalum atau coil. Kami impor dari Vietnam dan Tiongkok sebagai produksi penghasil galvalum terbesar di dunia. Selain itu, anak usaha kami terdiri dari beberapa perusahaan, terutama adalah yang pertama Handal Aluminium Sukses, itu adalah pabrik aluminium ekstrusi. Kemudian kami juga memiliki distributor aluminium. Selain itu, kami juga memiliki pabrik pipa PVC, pabrik stainless steel, forming stainless steel lebih tepatnya, kemudian pabrik sanitary, pembuatan WC dan sebagainya. Kemudian yang terakhir juga kami adalah sebagai distributor alat kerja atau Makita. Keenam anak perusahaan ini tentunya konsolidasi terhadap performance di level holding. Next. Dari 100% bisnis, kontribusi terbesar kami datang dari aluminium, sehingga di slide ini kita bisa melihat rantai produksi aluminium. Saya coba untuk bawa Bapak Ibu sekalian kepada rantai produksi aluminium, dari hulunya itu adalah pertambangan bauksit, sampai kepada barang jadi. Tentunya masing-masing rantai produksi ini atau segmentasi produk aluminium ini memberikan atau menawarkan keseimbangan bisnis yang berbeda-beda. Ya, yang kita tahu pertambangan bauksit itu juga menawarkan bisnis, tapi mungkin paling yang terkecil. Nah, kami ini ada di fabrikasi dan manufacturing dari aluminium, which is itu adalah saat ini menjadi facility bisnis kita yang masih sangat terbesar. Next. Di slide ini, kami coba untuk membawa Bapak Ibu sekalian kepada apa sih seberapa besar potensi aluminium dan seberapa besar potensi pasar aluminium baik worldwide maupun lokal di Indonesia. Di slide atas, kita coba bawa bahwa permintaan aluminium diproyeksikan akan terus meningkat, ya, yang didorong juga dengan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia. Bisa dilihat di tabel atas ini adalah laju pertumbuhan konsumsi aluminium global dari tahun 2016 sampai tahun 2023, di mana pada tahun 2023 nanti diprediksi konsumsi aluminium itu mencapai 70 juta metrik ton per tahun worldwide. Kalau kita sekarang berada di tahun 2020 sampai tahun 2021 diperkirakan konsumsi aluminium global itu berada di level 62 sampai 65 juta metrik ton per tahun. Tentunya permintaan aluminium ini juga dibarengi dengan peningkatan aplikasi di sektor aluminium seperti transportasi maupun building material, ya, yang juga memang di mana aluminium menjadi suatu produk yang cukup signifikan berpengaruh juga terhadap beberapa kategori produk tersebut. Sedangkan untuk yang bawah itu adalah permintaan atau demand aluminium di local market.
Satu-satunya supply di local market Indonesia mengenai aluminium adalah kita masih trusted kepada Inalum, which is Inalum sendiri membukukan produksi sebanyak 250.000 metric ton pada tahun 2018, di mana kebutuhan dalam negeri mencapai 800.000 sampai 1 juta metric ton. Artinya kita masih berada di level surplus demand. Demand lebih tinggi dibandingkan dengan supply yang tersedia. Perlu diketahui bahwa saat ini perseroan juga mendapatkan benefit dari peningkatan produksi Inalum yang diharapkan dapat menurunkan biaya bahan baku produksi. Selain itu, kapasitas produksi yang lebih tinggi dari Inalum akan memberikan ruang untuk ekspansi perseroan pada saat ini. Sehingga kita sebetulnya diuntungkan dengan adanya surplus demand di market. Sehingga saat ini memang kita sangat hati-hati juga dalam memilih penetrasi market mana yang akan kita fokuskan. Next. Ini adalah mungkin slide kami terakhir dari sisi bisnis, bahwa sebelumnya kami sampaikan adalah potensi market aluminium baik global maupun lokal. Di slide ini kami mencoba untuk membawa kepada apa sih potensi real aplikasi dari aluminium itu sendiri. Kita ketahui bersama bahwa 100% aluminium, kontribusi market 65% itu datang dari bangunan dan konstruksi. Ya, sehingga 65% itu adalah sangat besar sekali datang dari kategori bisnis ini, which is bangunan dan konstruksi itu juga kami bagi menjadi dua, yaitu high-rise building dan residential. Nah, keduanya ini memberikan dampak yang sangat positif juga jika kita ingin meneruskan bisnis kita ke depan, dan kita akan perdalam apa sih potensi-potensi market yang ada di bangunan dan konstruksi ini. Tentunya ini juga akan dibarengi dengan investasi dan sebagainya, tapi dengan kondisi seperti sekarang ini, kita lebih melihat kepada apa yang bisa kita lakukan saat ini, dan apa planning ke depan untuk kita lebih dalam lagi menyiasati potensi-potensi market yang ada. Demikian dari kami mengenai sisi aspek dari bisnis. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pak Gary, dari sisi keuangan. Silakan, Pak Gary. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk 10-15 menit ke depan, saya akan coba melakukan sedikit pemaparan mengenai kinerja keuangan dari perseroan. Oke. Baik, saya lanjutkan. Next slide, please. Okay. Baik, apa yang disampaikan pada tabel di slide ini adalah dalam hitungan miliaran rupiah. Kinerja perseroan YTD Juni 2020. Oke, perseroan memulai tahun ini dengan fokus pada bisnis aluminium. Perseroan berhasil meningkatkan pendapatan segmen manufaktur aluminium sebesar 1,1% year on year dari 121 miliar pada second quartal 2019 menjadi 123 miliar pada second quartal di tahun 2020 ini. Terutama didorong oleh peningkatan kapasitas produksi di fasilitas produksi dan dengan dukungan dari pasar retail aluminium yang masih cukup bertahan di dalam situasi yang sangat menantang di tahun 2020 ini. Segmen bisnis perseroan dalam bisnis perdagangan hot rolled coil adalah penyebab utama turunnya kinerja grup pada second quartal 2020. Salah satunya ini disebabkan oleh memang kita mendapatkan challenge yang cukup berat, bukan hanya kita, mungkin banyak dari perusahaan-perusahaan distributor maupun trading dalam kuota import yang lebih ketat dari pemerintah sendiri. Hal ini mendukung strategi perseroan untuk dapat lebih fokus kepada produk aluminium yang diproduksi sendiri dan bisnis distribusi aluminium terutama di dalam negeri. Hal ini cukup inline dengan apa yang disampaikan dari sisi komersial tadi, bahwa di tahun yang sangat menantang 2020 ini, kita coba mengutilisasi
coba memaksimalkan apa yang kita bisa eksekusi atau garap di market gitu. Di mana aluminium produk itu masih memiliki beberapa pilar dari sisi market gitu, baik industrial, ekspor bisnis maupun retailer ataupun untuk proyek-proyek. Ya, kita sama-sama mengetahui bahwa saat ini proyek-proyek memang lagi menurun, namun pasar dari retailer masih cukup bertahan. Dan kenapa bisnis dari manufacturing ini kita juga cukup meningkat, itu dikarenakan memang adanya penambahan infrastruktur di pabrik kita di tahun ini. Terus yang terakhir adalah fase awal wabah COVID-19 ini di Indonesia dan Hari Raya Idul Fitri di bulan Mei yang juga berdampak kepada bisnis. Jadi memang di second quartal ini hal atau dampak yang membuat kinerja perseroan menjadi cukup berat itu adalah karena kita melalui masa-masa COVID-19 ini dan kita melalui puasa dan lebaran di second quartal ini. Dari pemaparan yang ada di slide, dapat kita lihat bahwa kontribusi pendapatan itu masih didominasi oleh dua kategori bisnis, yaitu aluminium dan galvalum bisnis. Oleh sebab itu, fokus bisnis yang akan kita jalankan sementara waktu ini adalah kepada produk-produk galvalum dan terutama produk-produk aluminium, di mana kita memiliki produk dan brand tersendiri. Next slide. Baik, pada slide ini kita dapat melihat rangkuman atau summary dari rasio-rasio performa keuangan, dan saya tidak akan membacakan satu persatu. Saya akan memberikan sedikit rangkumannya saja, di mana kita dapat lihat bahwa up to June 2020, jika kita bandingkan dengan up to June 2019, kita mengalami penurunan pada sisi pendapatan usaha, di mana 2019 kita mencatat 565 di second quartal dan kita mencatat 461 miliar di kuartal kedua di 2020. Penurunan kurang lebih sebesar 18%. Dan laba kotor perusahaan kita dapat lihat bahwa menurun cukup drastis ya. Yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, banyak sekali tantangan di tahun ini, di 2020, yang kita hadapi, terutama di second quartal di tahun 2020. Kita menurun sebesar 53,8%, di mana sebelumnya kita bukukan sebesar 114 miliar di tahun 2019, dan kita membukukan sebesar 52 miliar di tahun 2020. Baik, EBITDA perusahaan itu juga menurun cukup signifikan, sekitar 67%, dari 109 miliar menjadi 36 miliar, dan laba bersih perusahaan ini menurun signifikan dari 49 miliar menjadi minus 24 miliar di Juni 2020. Next slide, please. Baik, kami lanjutkan kepada sisi neraca, di mana total aset dapat kita lihat ini dalam hitungan jutaan rupiah. 2019 kita bukukan sebesar 1,8 triliun, di mana menurun 18%, kita membukukan total aset sebesar 1,7 triliun, dan total kewajiban juga dapat dilihat di situ dengan penurunannya aset, kewajiban juga menurun cukup signifikan, hampir sekitar 8% dari 1,1 menjadi 1 triliun rupiah di Juni 2020.
Baik, saya lanjutkan ke total equity kita menurun dari 718 miliar menjadi 693 miliar. Dan debt interest bearing debt-nya juga menurun dikarenakan memang penggunaan utilisasinya juga tidak terlalu banyak, jadi 873 menurun menjadi 866 miliar, menurun 0,77%. Baik, slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah beberapa rasio performa keuangan kami. Saya tidak akan membacakan semuanya. Oke. Dapat dilihat di slide bahwa margin labanya itu kurang lebih, kalau kita lihat gross profit margin 2019 20% dan menurun sekitar sekarang kita membukukan kurang lebih 11,5% di Juni 2020 dan net income marginnya 8,7% 2019 Juni dan minus 5,2% di Juni 2020. Rasio lancar, kita masih membukukan cukup baik sebesar 1,8 kali dan debt to equity ratio masih sustain di angka 1,2 kali. Debt to EBITDA di 2019 kita membukukan kurang lebih di 4 kali dan ada penurunan sedikit di cash cycle dari 255 hari di tahun 2019 menjadi 387 hari di Juni 2020. Oke, baik. Kurang lebih itu menjadi slide terakhir dari sisi keuangan. Mungkin next slide akan disampaikan oleh rekan saya, Bapak Jody Pujiono. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita lanjutkan terhadap strategi bisnis perseroan ke depannya. Seperti kita ketahui bersama bahwa di tahun ini sektor aluminium, bahan bangunan, serta perseroan sendiri menghadapi tantangan yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya di masa pandemi dan juga sedikit banyak adanya ancaman resesi ekonomi di negara kita. Sehingga manajemen sudah sedikit banyak melakukan analisa dan juga berbagai stress test dan juga mencoba menganalisa dampaknya terhadap permintaan di pasar atas komoditas aluminium, maka manajemen mencoba memutuskan beberapa hal. Silakan next slide. Oke. Perseroan akan fokus terhadap 3 poin strategi. Yang pertama adalah perseroan tetap memperkuat lini bisnis aluminiumnya dengan tetap fokus terhadap lini produksi aluminium ekstrusi, di mana dalam hal ini kita melihat demand-nya masih lebih baik dibandingkan dengan komoditas bahan bangunan lain. Nah, dalam hal ini latar belakangnya adalah bahwa dengan peningkatan social distancing serta behavior dari manusia yang membutuhkan banyaknya nanti sekat-sekat pada desain-desain arsitektural ruangan di masa yang akan datang, kami melihat bahwa di sini akan ada permintaan aluminium sebagai komoditas tambahan untuk mengakomodir sekat-sekat tersebut. Kemudian juga di tren arsitektural bangunan, kami juga melihat akan adanya permintaan dalam sistem sirkulasi udara atau jendela di gedung-gedung high-rise building yang juga akan banyak menggunakan komponen aluminium sebagai bagian dari fasad dan juga rangka jendela tersebut. Sehingga perseroan memfinalkan untuk tetap memfokuskan diri terhadap bisnis aluminium perseroan. Lalu dari sisi itu kita akan terus fokus terhadap manufaktur sebagai bagian dari perkembangan bisnis. Kita juga melihat adanya ancaman distorsi dalam logistik dan juga channel distribusi dengan adanya PSBB kemarin dan juga lockdown. Ada sedikit guncangan terhadap operasional dari katakanlah retailers ataupun juga distributor-distributor lain sebagai customer kita.
Sehingga dengan fokus terhadap segmen manufaktur, kita juga akan mengupayakan beberapa hal terkait juga dengan strategi melalui portal digital ke depannya. Lalu poin yang nomor 3, kita juga akan menambahkan beberapa produk-produk value add, di mana hal ini akan menambahkan margin yang lebih baik, kemudian juga menambahkan juga nilai tambah terhadap permintaan customer. Dalam hal ini kita mencoba mengupayakan nantinya akan ada produk-produk yang misalkan variasinya dalam sisi warna, kemudian dari sisi model, yang langsung bisa fit in terhadap permintaan di pasar. Harapan kami dengan ketersediaan produk value add ini di sisi customer ataupun di sisi project owner akan mereduksi banyaknya waste aluminium yang terbuang, sehingga kita bisa mengoptimalkan margin kita di situ. Next slide, please. Secara umum, pada saat ini kami berada di segmentasi yang berwarna biru, di mana kami Perseroan selaku manufaktur ataupun pabrikan aluminium ekstrusi dan juga distributor. Kedepannya, kita akan mencoba mengembangkan terhadap fabrikasi, kemudian aplikasi, untuk tadi memberikan produk-produk dengan nilai tambah. Dan kemudian setelah kita bisa memperbanyak variasi dari produk aluminium ini, maka kita juga akan mencoba menjangkau customer dengan tadi sentuhan digitalisasi, gitu. Sehingga kita harapkan produk-produk kita akan sesuai dengan perkembangan dari tren, kemudian lifestyle dari desain arsitektural bangunan, dan juga bagaimana customer ingin di-serve melalui digital, karena kita menyadari generasi-generasi selanjutnya akan sangat-sangat linier dengan proses digitalisasi tersebut. Next. Oke. Sekian pemaparan dari kami. Kami kembalikan kepada Pak Dominikus. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak atas pemaparannya. Saya rasa cukup jelas. Baik, Bapak dan Ibu, sekarang tibalah saatnya untuk sesi tanya-jawab. Kami telah memilih beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Untuk pertanyaan yang pertama, Bapak, dari Bapak Wisnu Suwarno. Mau tanya tentang supplier saat ini, apakah mayoritas dari dalam negeri atau dari luar negeri, Pak? Lalu berikutnya, apakah faktor yang mendorong bisa membaiknya net margin dari HKMU sendiri? Dan yang terakhir, harga komoditas apa, Pak, yang cukup berpengaruh terhadap HKMU? Demikian, Pak. Silakan jawabannya. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Saya coba menjawab pertanyaan dari Bapak Wisnu Suwarno ya. Nomor 1A nih. Mau tanya tentang supplier saat ini mayoritas dalam negeri atau luar negeri, betul ya? Mayoritas kami saat ini adalah dalam negeri, Pak. Bahkan hampir semua saat ini dalam negeri. Tadi sudah disampaikan juga oleh Direktur Komersial dan juga kembali saya pertegas waktu di sesi keuangan di mana kita mendapat tantangan di tahun 2020 ini, terutama pas Indonesia mulai bergejolak pada saat pandemi, itu banyak sekali peraturan-peraturan, baik peraturan lokal maupun peraturan dari pemerintah untuk melimitasi pergerakan dari sisi kuota tadi, Pak. Kita satu-satunya yang besar itu adalah hot rolled coil yang kita mostly kita import dari China dan Vietnam pada periode-periode sebelumnya. Nah, di mana saat ini memang juga dari sisi kuota importnya juga terlimitasikan, terbataskan, sehingga most of supplier itu sekarang dari dalam negeri, Pak. Itu. Jadi itu adalah mungkin jawaban untuk nomor 1. Semoga cukup jelas. Dan apakah yang kedua ya 1B ya,
apakah faktor yang mendorong membaiknya net margin ya? Betul ya? Margin HKMU, harga komoditas apa yang berpengaruh untuk HKMU? Ya, betul Pak. Hemat kami, apa yang menjadi raw material kami itu sebenarnya memang barang komoditi, yaitu aluminium. Namun dapat dilihat juga trennya, aluminium itu sendiri dalam beberapa tahun juga harganya tidak terlalu signifikan fluktuatifnya gitu, sehingga kalau dibilang apa yang dapat memperbaiki performa net margin dari HKMU adalah strategi bisnis, di mana tadi sudah disampaikan, untuk menjaga atau untuk bertahan dalam situasi seperti ini dan kurang lebih bisa sustain ke depannya adalah fokus kepada produk-produk yang memang kita bisa keluarkan dan memiliki brand tersendiri. Nah, untuk produk aluminium, dikarenakan kita pada tahun 2017 akhir, 2018 itu kita sudah punya pabrik aluminium yang berlokasi di Cirebon, sehingga kita bisa optimalisasi produk-produk yang kita hasilkan dari fasilitas kita sendiri. Sehingga marginnya bisa kita jaga ke depannya dan dapat menjadi anchor untuk grup HKMU di masa pandemi ini. Kurang lebih seperti itu strategi kami. Jadi memperkecil dari sisi trading, namun mengalokasikan modal dan membesar dari sisi manufacturing yang terutama menggunakan produk-produk kita sendiri. Kurang lebih itu. Karena mereka memiliki margin yang lebih baik dibandingkan trading. Ya, kurang lebih itu Bapak. Semoga pertanyaannya sudah terjawab dengan jelas. Saya kembalikan ke Bapak moderator. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Lalu kita lanjut ke pertanyaan nomor 2, Pak, dari Ibu Tesalonika Vivian Nugroho. Pertanyaan seperti ini, Pak. Bagaimana prospek dan strategi perusahaan dalam 5 tahun ke depan, Pak? Silakan, Bapak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ibu siapa tadi? Tere Saloniva Vivian ya. Terima kasih pertanyaannya. Di saat pandemi ini memang kami menghadapi juga banyak sekali pressure, banyak sekali challenge, dan sekaligus di level board juga benar-benar membicarakan bagaimana short term, medium, dan long term planning kita. Jika boleh dikatakan bahwa untuk 5 tahun ke depan tidak ada perubahan yang signifikan untuk aspek bisnis, kami masih bertahan pada apa yang kami lakukan sekarang. Kami kembalikan lagi core business kepada aluminium, sehingga itu akan lebih solid. Sehingga di aluminium itu sendiri juga kalau kita breakdown masih banyak sekali kategori produk maupun kategori bisnis by channel, by area, development, dan sebagainya juga yang masih bisa kita explore banyak sekali. Sehingga long story short, 5 tahun business planning kita tidak banyak perubahan dari apa yang kita lakukan sekarang. Demikian Pak jawabannya Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya Pak. Kita beralih ke pertanyaan berikut Pak dari Bapak Putu Gede Purwanta. Terkait dengan market share Pak, pertanyaannya berapa besar penguasaan market HKMU dibandingkan para kompetitornya Pak? Silakan Pak. Oke. Untuk di dunia aluminium sendiri, memang ada beberapa pemain besar di Indonesia, tapi memang tricky juga ya, karena kategori produk kita sebetulnya berbeda. Ada yang fokus di bidang aluminium extrusion, high-rise building, ada juga yang bergerak di bidang aluminium extrusion, khusus hanya landed house. Kebetulan perusahaan yang memang end-to-end menggarap semuanya itu belum ada. Sehingga kalau kami boleh mensejajarkan itu, kita saat ini sudah berada di top 5 untuk penguasaan market share.
Tapi memang kalau kita lihat, kita lebih fokus kepada market penetration karena sebetulnya ini masih blue ocean sekali ya. Dunia aluminium extrusion di Indonesia ini masih sangat bisa sekali untuk kita develop, dan kita juga mungkin satu-satunya perusahaan aluminium extrusion yang sudah go public, sehingga keterbukaan market tadi sangat terlihat sekali dan sangat mudah sekali jika kita ingin penetrate lebih jauh lagi. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Berikut ada pertanyaan lagi, Pak, dari Bapak Edward VG Barus. Yang pertama, Pak, ini soal strategi, Pak. Apa strategi khusus di dalam menyikapi perlambatan di segmen konstruksi dan bangunan, Pak, terutama di tahun ini dan mungkin juga sampai tahun depan, Pak? Dan yang kedua, mungkin mohon dijelaskan, Pak, secara spesifik lagi, apa sih diferensiasi produk dan servis dari HKMU dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis? Terima kasih. Oke. Silakan, Pak. Oke, pertanyaannya baik sekali ya. Memang di saat krisis seperti ini, kami juga yakin tidak ada company yang siap dan menyiapkan diri untuk menghadapi turbulensi seperti ini. Sehingga kami juga dari awal pandemi ini berlangsung, seluruh board dan jajaran manajemen, baik karyawan maupun di pusat maupun di cabang, selalu kita berdiskusi mengenai apa sih yang akan kita lakukan better dan lebih baik, walaupun memang di tengah tekanan yang sangat luar biasa. Untuk strategi di saat krisis seperti ini adalah tentunya kita berpikir apa value added produk yang bisa kita tawarkan kepada konsumen. Saat pertama pabrik ini berdiri, tentunya kami hanya berfokus kepada end product yang sifatnya adalah masih semi hulu ya. Artinya kita hanya memproduksi barang-barang setengah jadi. Nah, pada saat krisis seperti ini dengan kapasiti produksi yang tidak kita rubah, tapi bagaimana kita bisa men-switching kategori produk yang tadinya setengah jadi menjadi barang yang memiliki added value yang lebih baik. Dan itu sudah kami lakukan. Dan di saat pandemi seperti ini, itu banyak sekali membantu kita terutama di level return. Demikian. Terima kasih sekali lagi, Pak, atas jawabannya. Berikut ada satu pertanyaan, dan mungkin pertanyaan terakhir ya, Pak, dari Bapak Martina Baban. Pertanyaan seperti ini, Pak. Tentang menurunnya kinerja perusahaan, Pak. Jadi selain menurunnya tingkat utilisasi, apakah ada faktor lain, Pak, yang menjadi penyebab penurunan kinerja dari perusahaan HKMU sendiri? Kira-kira seperti itu. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Saya coba ulangi sekali lagi. Menurunnya kinerja perusahaan, apakah ada faktor lain dari menurunnya kinerja perusahaan? Apakah ada faktor lain dari menurunnya kinerja perusahaan? Baik, terima kasih. Kalau boleh saya perjelas pertanyaannya, selain daripada pandemi COVID ya, apakah benar? Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Jadi selain dari alasan COVID, kira-kira apakah ada faktor lain, Pak, yang menjadi penyebab penurunan kinerja dari perusahaan? Kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih. Kurang lebih jawaban dari kami adalah memang kalau dilihat dari tren kinerja atau performa perusahaan yang membuat atau memberikan dampak sangat signifikan menurunnya dari kinerja perusahaan ini adalah pandemi COVID ini. Karena challenge-nya itu memiliki turunan yang seperti adanya regulasi pemerintah mengenai PSBB yang sudah disampaikan juga sama Pak Jody semuanya. Terus ada juga kalau saya lihat dari sisi komersial pun ada perubahan sedikit juga di bisnis model, di mana dikarenakan memang market jadi sangat terbatas saat ini dan terutama kemarin pas lagi saat PSBB, sehingga banyak sekali prinsipal-prinsipal juga yang mencoba bermain ke ranah hilir. Itu membuat persaingan harga menjadi jauh lebih berat, sehingga secara stand-alone perusahaan-perusahaan distributor, yang perusahaan kami yang bentuknya distributor atau trading itu juga sangat terpukul, terutama dari sisi marginnya gitu. Oleh sebab itu, saya sambungkan dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya,
bagaimana mengenai proyeksi atau strategi perusahaan untuk 5 tahun ke depan, itu sebenarnya tidak akan banyak berubah, di mana kita akan lebih fokus atau menitik beratkan kepada produk kita sendiri dan memiliki brand kita sendiri, di mana itu memiliki struktur margin yang jauh lebih baik dibandingkan produk-produk trading basis. Jadi kurang lebih itu, Pak. Kalau ditanya apakah ada faktor lain selain pandemi COVID, itu adalah penyebab utamanya. Menurut saya dari situ banyak sekali turunan-turunannya dari peraturan pemerintah, bisnis model yang berubah, kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi awal mulanya itu dari situ. Baik, kurang lebih itu, Pak ya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak atas jawaban-jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu hadirin sekalian. Karena Sama-sama. keterbatasan waktu, maka untuk sesi tanya jawab kita akhiri sampai di sini. Untuk berikutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT HK Metals Utama Tbk, aplaus yang sebesar-besarnya untuk Bapak penyaji dari PT HK Metals Utama Tbk. Semoga sukses selalu dalam bisnisnya. Selanjutnya, apakah ada kata-kata penutup, Pak, dari Bapak-Bapak manajemen HK Metals Utama Tbk untuk Bapak Ibu investor yang telah hadir? Silahkan, Pak. Ya, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan, para stakeholders, PT Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta seluruh shareholders kita di publik, serta juga para stakeholders lainnya. Kami dari PT HK Metals Utama menyadari bahwa tantangan ke depan akan semakin berat, kompetisi juga semakin berat, namun kita selalu melihat ada optimisme di dalam sebuah krisis. Untuk itu, kami manajemen akan terus berusaha dan berupaya untuk menjalankan strategi yang sudah kita paparkan sebelumnya, dan harapan kami dapat memberikan perbaikan kinerja keuangan ke depannya, dan juga bisa menjadi peluang investasi bagi para investor publik. Begitu juga dengan para pemegang saham yang saat ini, kami juga akan terus memperbaiki kinerja kami, dan kami mohon dukungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, demikianlah paparan dari Bapak-Bapak manajemen PT HK Metals Utama Tbk. Semoga membuat makin terangnya informasi Bapak Ibu terkait perseroan. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak manajemen PT HK Metals Utama Tbk atas paparannya, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara kali ini. Akhir kata, sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih.